Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan pada siang hari ini semua pada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa diberi kesempatan eh, untuk bertatap muka meskipun melalui ruang Zoom. Yang terhormat Bapak Muji Santosa selaku Direktur Utama Lembaga MS Training and Consulting. Yang terhormat Bapak Muklis Isnaini selaku Komisaris Utama Lembaga MS Training and Consulting. Yang terhormat Bapak Haji Rangga D. Utama sebagai beliau ini fungsional muda dari Kabupaten Tulang Bawang yang mana pada siang hari ini beliau akan menjadi narasumber di tengah-tengah kita akan membawakan terkait dengan pembinaan kepegawaian jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan Kepala BKN nomor 11 tahun 2022. Yang terhormat Bapak Ibu sahabat MS Training and Consulting yang siang hari ini hadir dalam ruang Zoom. Mudah-mudahan bisa menyimak, bisa mengikuti mulai dari awal acara hingga akhir acara nanti. Karena nanti di akhir acara ada door prize yang mungkin barangkali Bapak Ibu semuanya yang paling beruntung kan gitu ya. Ditunggu aja karena hari ini narasumber sangat luar biasa hadir dari Tulang Bawang. Ini khusus hadir di tengah-tengah kita untuk tentu terkait dengan karir kita. Ini sangat luar biasa ini karena kita concern di pengadaan barang jasa, beliau ini juga concern terkait dengan pembinaan kepegawaian terkait dengan kepegawaian ini beliau ahlinya. Bapak Ibu sahabat kelas khusus MS Training and Consulting semuanya, perkenalkan saya Suyati Patmo, CFBBC dari Kabupaten Rembang, akan membantu Bapak Ibu sahabat kelas khusus MS Training and Consulting semuanya kurang lebih selama 90 menit ke depan dalam kegiatan Zoom dengan materi pembinaan kepegawaian jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Oke Bapak Ibu semuanya, sebelum acara dimulai tentu ada ketentuan-ketentuan yang perlu kita taati selama kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih selama 45 menit dan kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab selama kurang lebih juga 45 menit. Peserta yang mengajukan pertanyaan bisa klik tombol raise hand dan akan diberi kesempatan secara langsung untuk bertanya. Nanti akan saya kasih kesempatan untuk bertanya kepada beliau Bapak Haji Rangga. Yang keempat, post-test atau daftar hadir akan disampaikan melalui link di chat Zoom. Dan sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama sertifikat. Jangan lupa pengisian post-test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Jangan lupa nanti sampai kelupaan nggak ngisi daftar hadir ini saya ingatkan kembali. Supaya nanti mengisi daftar hadir. Peserta yang mengisi post-test atau daftar hadir yang mendapatkan sertifikat kehadiran. Oke, sertifikat paling lambat atau paling cepat 2 kali 24 jam setelah acara ini selesai. Oke Bapak Ibu semuanya, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa agar diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat setelah nanti mendapat pencerahan dari beliau Bapak Haji Rangga D. Utama. Oke Bapak Ibu semuanya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Ar-Rahman-Rahim. Berdoa selesai. Kepada beliau Bapak Haji Rangga D. Utama, ruang Zoom kami persilahkan.
Baik, terima kasih Mas Suyadi Patmo. Nggak ada utamanya Mas ya? Soalnya tadi. Halo? Halo Pak Rangga, ada? Nggak ada utamanya toh? Oh, enggak, sampean Mas Suyadi ada utamanya juga? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, Kalau enggak, ada berarti nanti ya nggak. oh, berarti masih muda ya? Iya masih muda. Atau Madia. Oh, Ya. karena tadi Pak Muji sebagai direktur utama, berarti direkturnya fungsional itu, Pak. Mas Muklis sebagai komisaris utama. Itu. Kebetulan saya juga belakangnya ada utamanya. Kami memang berencana bikin konsorsium nih, Mas Yadi ya. Oh gitu ya. Sama grup. Ya. Mas Yadi kalau mau ikut harus pakai utama nama belakang. Iya. Ya, nanti baik, terima kasih. Saya nempelkan Suyadi Patmo utama gitu ya. Baik, terima kasih Mas Suyadi Patmo dari Kabupaten Rembang ya. Yang saya hormati Pak Muji Santosa selaku, saya ikut Pak Suyadi deh, Direktur Utama Muji Santosa Training Consulting, kemudian Mas Muklis nih selaku Komisaris Utama, dan Mas Suyadi Patmo selaku moderator muda ya dari Kabupaten Rembang. Atas kesempatan yang telah diberikan Bapak Ibu. Kalau ibarat perkuliahan ini tahun ajaran baru ya Pak Muji ya, karena ini kelas baru nih, tahun ajaran baru, jadi lebih pas sih sebenarnya. Materi pertamanya tentang karir dulu nih, materi berikutnya baru tentang pekerjaan, karena saya yakin di dalam grup MSTC yang baru ini, kalau yang lihat dari yang sudah hadir sih banyak yang berprofesi sebagai fungsional PBJ maupun persiapan menjadi fungsional PBJ, karena ketentuan terkait dengan harus adanya fungsional PBJ minimal 60% di 2023 sepertinya tidak akan berubah di dalam revisi Perpresnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa berdiskusi memberi manfaat terkait dengan apa sih peluang-peluang, kemudian batasan-batasan, lalu ketentuan-ketentuan sebagai fungsional, khususnya fungsional pengadaan barang dan jasa. Oke, saya izin share screen Bapak Ibu. Ya, jadi yang akan kita diskusikan bersama ini terkait dengan aturan yang baru terbit ya, per BKN 11 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembinaan kepegawaian JF ya. Jadi ini berlaku untuk semua fungsional gitu. Cuman karena kita bergeraknya di pengadaan barang jasa, maka irisan-irisan yang saya ambil berhubungan dengan fungsional PBJ gitu ya. Berhubungan dengan fungsional PBJ. Nah, dengan adanya aturan ini membuat seluruh aturan fungsional menjadi sama nih Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin ada yang komplain ya, kok susah amat naik jenjang di JFP PBJ, ada uji kompetensi dan lain sebagainya. Fungsional lain tidak gitu. Ternyata sekarang sama semua. Sekarang sudah sama semua gitu ya. Sudah berdasarkan juga pada standar kompetensi jabatan, kemudian metode-metode yang digunakan ketika uji kompetensi untuk naik jenjang pun sama. Termasuk uji kompetensi untuk masuk sebagai JF ya, melalui yang sekarang ada kan mekanismenya adalah perpindahan dari jabatan lain ya, atau promosi yang masih dibuka peluang seperti itu. Oke, jadi tadi sudah dikenalkan Mas Yadi ya. Soalnya di chat nama saya disingkat sama Mas Muklis, Bapak Ibu. Sebenarnya itu ada nama depannya, gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Dikasih gelar juga sama Mas Yadi nggak apa-apa. Oke, ini mungkin beberapa di sini sudah sering komunikasi ya, jadi nanti kalau ada yang ingin berkomunikasi lebih lanjut, silahkan ada nomor WA-nya ya. Oke. Nah, kita ke materi Bapak Ibu. Kenapa sih muncul PKBKN 11 2022 ini? Ya. Intinya sih sebenarnya untuk bagaimana mengembangkan karir dan peningkatan profesionalisme. Karena walaupun tugas utama kita fungsional PBJ kaitan dengan pengadaan barang jasa, dari mulai proses perencanaan sampai swakelola gitu ya. Tapi yang jangan perlu dilupakan adalah kita juga harus berpikir terkait karir gitu. Kalau kata Pak Muji yang sering disampaikan, jangan sibuk pengadaan, sibuk kinerja. Nah, kita sebagai fungsional kinerjanya ya kaitannya nanti dengan ujung-ujungnya adalah karir gitu. Kemudian yang kedua, dengan per-BKN ini diharapkan bisa memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi instansi pembina dalam melaksanakan pembinaan. Nah, kita ini JFPBJ ya, termasuk bersyukur ya Bapak Ibu ya, instansi pembina LKPP, setahu saya sih ya, bawahnya instansi pembina baru JF PPBJ. Jadi fokus dalam menerbitkan regulasi, melakukan pembinaan.
Hanya memang yang belum sampai sekarang terbit adalah keputusan deputi terkait dengan ketentuan turunan dari Permenpan 29. Itu belum terbit gitu ya. Tapi bahan aturannya sudah beberapa kali disosialisasikan oleh instansi pembina. Jadi dua ini Bapak Ibu, kenapa diterbitkan per BKN 11. Tadi sudah saya jelaskan, dia umurnya itu baru sekitar 2 bulan lah ya. Umurnya 2 bulan. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di ketentuan peralihan, itu ada sekitar 156 aturan yang dicabut. Itu. Jadi kalau dulu BKN itu bersama dengan instansi pembinanya membuat peraturan bersama. Itu. Nah itu semua dicabut, diganti dengan per BKN 11. Salah satunya yang dicabut adalah peraturan bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN tentang JFPBJ dan angka kreditnya. Itu. Karena amanah di Permenpan 29 ditindaklanjuti dengan keputusan di instansi pembina. Jadi ketentuan ini dicabut. Dengan demikian, kalau sudah dicabut ya, sebenarnya ini seiring sejalan dengan Permenpan 29 yang ketentuan peralihannya berlaku 2 tahun sampai Mei tahun ini. Artinya teman-teman yang sudah menjadi JFPBJ sebelum 2021 ya, maka angka kreditnya seharusnya sudah tidak bisa dinilaikan. Terakhir adalah Mei 2020 karena aturannya sudah dicabut. Ketentuan peralihannya pun sudah berlaku selama 2 tahun ya. Karena Permenpan 29 diterbitkan pada Mei 2020. Oke. Dan aturan ini itu ternyata tidak mencabut per BKN 21 Bapak Ibu. Per BKN 21 sebagai peraturan lanjutan dari Permenpan 29 2020 tentang pembinaan kepegawaian JFPBJ tidak dicabut. Tidak dicabut. Itu. Jadi ini saya coba membuat irisan saja dari per BKN 11 dan per BKN 21. Karena per BKN 11 ini bahasanya luas. JF yang diatur dari mulai yang terampil sampai ahli utama. Sedangkan JFPBJ itu kan keahlian ya, dari ahli muda baru sampai dengan ahli madya gitu. Jadi saya cuma mengambil skupnya yang sesuai dengan per BKN 21 2020. Nah, ini isu yang menarik ya terkait angka kredit. Nah, karena ini kan dinamis sekali Bapak Ibu ya tentang penilaian kinerja ini ya. Bagi ASN ini sangat-sangat dinamis sekali. Bagaimana di 2021 semester 2 kita harus membuat SKP ya berdasarkan Permenpan 8. Nah, kemudian ternyata di 2022 di awal tahun muncullah Permenpan 6 yang mencabut Permenpan 8 gitu ya. Walaupun di situ di ketentuan peralihannya tetap boleh kita pakai Permenpan 8 untuk pembuatan SKP sampai tahun ini batasannya. Gitu. Nah, di Permenpan 6 2022 itu mulai dipisahkan antara SKP dan angka kredit. Jadi pertanyaan, apakah kalau begitu untuk karir sebagai fungsional tidak memerlukan angka kredit lagi? Apakah ketika tujuan organisasi tercapai sebagaimana tercantum dalam SKP ya? Karena di sana harus banyak dialog kan antara atasan dengan bawahan, kemudian tujuan organisasi tercapai. Apakah kita dianggap sudah memenuhi angka kredit? Gitu ya. Nah, ingat kata-katanya dalam Permenpan 6 itu memisahkan. Ini kalau kita flashback kembali ke 2020 sebelumnya gitu ya. Itu pun dipisahkan kan antara SKP dengan daftar usulan penetapan angka kredit gitu. Nah, baru diintegrasikan itu yang Permenpan 8 2021. Jadi antara dalam formnya itu antara tujuan organisasi, kemudian nanti turunan dari tugas dan tanggung jawab atasan, apa kaitannya dengan tugas kita sebagai JF, kemudian dikaitkan dengan butir kegiatan. Nah, Permenpan 6 tidak mengkaitkan lagi, tapi tidak berarti tidak diperlukan lagi hitung-hitungan angka kredit ini. Seperti itu. Karena di per BKN 11 di pasal 1 masih muncul istilah angka kredit. Angka kredit kumulatif, itu masih ada Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau naik pangkat atau jenjang, maka harus memenuhi angka kredit kumulatif. Kumulatif itu berarti dalam satu periode. Ya, tidak dalam 1 tahun, karena perolehan angka kredit sekarang untuk semua JF sudah dibatasi. Jadi misal saya JF PPBJ Muda pangkat golongan 3C mau ke 3D gitu ya. Maka saya harus mengumpulkan angka kredit kumulatif 100. Yang perolehannya tidak bisa dalam 1 tahun tentunya kan, karena kita dibatasi. Perolehannya dibatasi maksimal hanya 150% dari target angka kredit minimal. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tim penilai masih ada di per BKN 11, kemudian uji kompetensi ada, angka kredit kumulatif ada. Kita mungkin tinggal menunggu saja aturannya ketika
SKP dipisahkan dengan angka kredit, apakah kembali ke model perhitungan dengan DUPAP, gitu ya, atau ada perhitungan-perhitungan tersendiri. Gitu. Tapi yang menjadi catatan penting adalah Bapak Ibu yang sudah menjadi JF, ya, khususnya JF PPBJ, segera dinilaikan perolehan angka kreditnya. Apalagi yang periode 2021 gitu. Memang tidak ada batasan penilaian kapan gitu, tapi dengan dinamisnya regulasi, maka harus segera dinilaikan ya. Nah, yang perolehan 2021 dan yang tahun ini 2022. Jangan-jangan kita punya potensi untuk karirnya meningkat, entah naik pangkat gitu ya atau naik jenjang. Tapi selama ini karena kita tidak hitung, jadi kita tidak merasa sudah cukup angka kredit gitu ya. Oke, ini terkait dengan kebutuhan jabatan ya. Kalau di PerBKN 11 ini kan dinamis ya, formasi juga dinamis ya, karena kita menyusun kebutuhan formasi mungkin di BKD-nya atau di BPBJ-nya, itu kan berdasarkan paket dulu ya, muncullah penetapan formasi dari LKPP, instansi pembina. Nah, di PerBKN 11 sendiri ditegaskan di pasal 3 ayat 1 ya, kalau menyusun kebutuhan ada beberapa pendekatan. Dari mulai objek kerja, ya, kemudian hasilnya, peralatan, dan tugas per tugas. Kemudian bagaimana detailnya dari pendekatan-pendekatan ini di pasal 4 disebutkan. Instansi pemerintah menghitung kebutuhan JF sesuai dengan pedoman penghitungan kebutuhan yang ditetapkan oleh instansi pembina. Oke. Nah, saya kaitkan dengan PerBKN 21 tentang pembinaan kepegawaian JF PPBJ. Jadi, penetapan kebutuhannya itu didasarkan pada analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan. Ada 3 indikator. Pertama, jumlah paket yang dikerjakan ya. Jumlah paket berarti kan masuk ke kriteria objek dan hasil ya. Kemudian jumlah total anggaran, kemudian jenis metode pemilihan penyedia. 3 hal ini yang menjadi indikator untuk penentuan berapa sih kebutuhan. Dan kebutuhan ini tidak statis Bapak Ibu. Bisa dinamis karena tren paket kita di setiap daerah setiap tahunnya akan berbeda. Jadi boleh jadi misal ya seperti terjadi ketidakadaan formasi gitu ya, berdasarkan penetapan kebutuhan yang sudah kita ajukan di tahun 2020, maka kita bisa gunakan data-data atau indikator-indikator ini untuk menyusun kembali analisis jabatan, analisis beban kerja terkait berapa sih sebenarnya kebutuhan real yang sekarang. Itu. Jadi nanti ada kemungkinan bertambah. Nah, itu memberi peluang juga kalau terjadi kekosongan formasi. Oke. Nah, kemudian mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional apapun. Di PerBKN 11 disebutkan pengangkatan PNS ke dalam kategori keahlian dan keterampilan ada 4. Pertama, pengangkatan pertama, ini miliknya CPNS ya. CPNS, kemudian perpindahan dari jabatan lain. Nah, ini peluang buat Bapak Ibu. Kemudian penyesuaian atau in-passing, kalau untuk JFPPBJ sendiri di 6 April 2020 ya, ini sudah 2021 ya, itu sudah batas terakhir pengangkatan JFPPBJ melalui jalur penyesuaian. Yang terakhir adalah promosi. Gitu. Nah, saya kaitkan dengan PerBKN lagi di pasal 13, memang hanya ada 3 sekarang. Pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau promosi jabatan. Gitu. Nah, perpindahan dari jabatan ini bukan berarti kita harus punya jabatan dulu Bapak Ibu, kemudian pindah ke JF, tidak. Dari fungsional umum pun bisa. Dari struktural bisa, nanti pemberhentian sementara ya, kemudian mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain. Nah, kemudian kapan kita bisa mengisi formasi gitu ya, setelah perhitungan kebutuhannya ditetapkan oleh instansi pembina. Jadi biasanya kita mengajukan hasil perhitungan sendiri, di review oleh instansi pembina, ditetapkan kebutuhan, diajukan ke Menpan RB untuk dibuatkan rumahnya gitu ya. Nah, baru yang mengisi rumahnya itu Bapak Ibu yang berminat menjadi JF PPBJ. Gitu. JF PPBJ ini sekarang di peraturan tentang tata kelola APBD tahun depan itu ya, itu kan punya klausa sendiri tuh terkait dengan TPP-nya tuh. Oke. Nah, kita bahas yang pengangkatan pertama dulu Bapak Ibu. Pengangkatan pertama ini dari CPNS. Kemudian ketentuannya setelah diangkat PNS paling lama 1 tahun harus diangkat dalam JF. Ya, jadi saya CPNS tahun 2022 gitu ya. Kemudian Latsar gitu ya. Diangkat PNS tahun 2023 awal nanti. Maka sampai batasan maksimal 2023 akhir saya harus diangkat menjadi JF tanpa syarat ya.
Karena syaratnya udah memenuhi di awal nih ketika dia mendaftar sebagai CPNS. Oh, dia belum punya sertifikat PBJ level 1 misal. Itu bukan syarat untuk pengangkatan JFP PBJ dari CPNS. Itu. Sertifikat level 1 itu kan kegunaannya untuk ditugaskan sebagai PPK, PP atau Pokja gitu. Tapi idealnya dia harus punya. Tapi itu bukan syarat pengangkatan. Jadi diangkat tanpa syarat paling lama 1 tahun setelah diangkat sebagai PNS. Ada sanksinya nih, kalau lebih dari 1 tahun setelah PNS belum diangkat dalam jabatan fungsional, tidak diberikan kenaikan pangkat sampai diangkat dalam JF. Karena formasi awal dia adalah fungsional, yang mekanisme kenaikan pangkatnya menggunakan penghitungan angka kredit. Tak bisa dia naik pangkat reguler, Bapak Ibu. Nah, jadi ini hati-hati kalau punya JFP PBJ dari CPNS. Kemudian ketika diangkat, angka kreditnya 0. Ini akan sama ketika kita pindah jenjang ya, semua fungsional sekarang. Maka angka kreditnya adalah 0. Kemudian, nah keuntungannya yang pengangkatan pertama dari jalur CPNS, dia bisa mengklaim angka kredit sejak CPNS. Boleh, gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang CPNS di sini ya, nah, dikumpulkan bukti dukungnya. Kan syaratnya cuma 2 ya, klaim angka kredit, bukti penugasan, kemudian dokumen hasil kerja nih. Dikumpulkan, tapi dinilai kan nanti setelah diangkat atau ditugaskan sebagai fungsional pengelola PBJ ahli pertama. Itu dikumpulkan dari sekarang ya. Saya ambil contoh lagi tadi ya, saya CPNS 2022, maka selama 2022 ini kalau ada ditugaskan membantu PPK gitu ya, membantu PA-KPA, atau membuat laporan-laporan yang sesuai dengan butir kegiatan dalam PPN 429, dikumpulkan bukti dukungnya. Nah, tahun depan saya diangkat jadi PNS, diangkat juga jadi JFP PBJ. Maka akhir 2023 di Desember ketika akan dinilai, saya ajukan nih perolehan juga di tahun 2022. Itu keuntungannya yang pengangkatan pertama. Berbeda kita yang in passing sama perpindahan dari jabatan lain atau penyetaraan. Hitungan angka kredit baru bisa dilakukan setelah terbitnya SKJF, kecuali kalau punya penghargaan Satya Lencana. Nah, itu bisa sebelum diklaimkan walau diperoleh sebelum menjadi JF ya, yang Satya Lencana terakhir. Nah, apalagi ketentuan untuk pengangkatan pertama, jadi dia setelah diangkat dalam JF, paling lama 3 tahun wajib mengikuti dan lulus diklat JF. Diklat JF yang jenjang ahli pertama tentunya ya. Jadi mengikuti dan lulus, tidak ada ujiannya, dia mengikuti dan lulus. Kemudian yang belum mengikuti atau tidak lulus di diklat JF tidak diberikan kenaikan jenjang. Nah, jadi tadi ya diangkat PNS lalu diangkat sebagai JF pertama, lalu dalam waktu 3 tahun wajib mengikuti dan lulus di diklat JF. Buktinya lulus apa ya? Tentunya dengan sertifikat. Nah, dengan demikian regulasinya memungkinkan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional bisa dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah janji PNS, lebih efektif dan efisien. Dia di 100% SK-nya sekaligus dapat SK sebagai JF PPBJ pertama. Itu sehingga peluangnya untuk bisa naik pangkat lebih cepat dibandingkan kawan yang reguler ada kemungkinan ketika dibarengkan demikian. Oke. Nah, bagaimana yang sekarang lagi dilaksanakan nih oleh instansi Perbina? Perpindahan dari jabatan lain. Nah, ini banyak yang mengasumsikan kita harus punya jabatan dulu nih Bapak Ibu. Tidak ya, fungsional umum pun bisa. Tuh. Nah, yang penting memenuhi persyaratan dan mempertimbangkan kebutuhan terkait dengan tadi ya penetapan formasi. Kalau formasinya tidak ada ya tentu tidak bisa. Kemudian penetapan pangkatnya nanti sama dengan yang dimiliki. Jadi kalau saya 3C mengikuti perpindahan, ya 3C juga nanti. Nanti jenjangnya menyesuaikan. 3C dan 3D adalah ahli muda. Itu. Setelah saya dinyatakan lulus uji kompetensi. Jadi kalau perpindahan dari jabatan lain ini, nanti uji kompetensinya adalah portofolio plus wawancara. Tapi sesuai dengan profil Bapak Ibu, sebagai apa? Sebagai PPK, berarti nanti di perencanaan. Tidak harus semua tugas jabatan ya, kalau mau masuk. Tapi memilah dan memilih mau mana, mau perencanaan, mau pemilihan penyedia, pengolahan kontrak, atau swakelola. Kalau saya pilih pemilihan penyedia dari 7 unit kompetensi, oh hanya butuh 5 saja. Seperti itu. Jadi relatif lebih mudah. Nah, kemudian atas portofolio yang saya ajukan, saya akan diwawancara oleh asesor.
Nah, apakah benar ini untuk meyakinkan ya, apakah benar yang bersangkutan memang punya pengalaman terlibat sesuai dengan portofolio yang diajukan. Ketika dinyatakan lulus, maka diangkat dalam JF PPBJ sesuai dengan pangkat dan golongannya. Nah, kemudian yang ketiga, usulan pengangkatan paling lambat 6 bulan sebelum batas usia. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang usianya 54 tapi baru pangkat 3D gitu ya, maka tak bisa diajukan sebagai JF PPBJ ahli muda. Ada batasan-batasannya. Nah, kemudian nanti ketika sudah dinyatakan lulus, diangkat dalam JF, penetapan angka kreditnya diberikan dari pengalaman, ditambahkan angka kredit dasar. Nah, matriksnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau JF PPBJ muda gitu ya, dia JF PPBJ muda, pangkat 3D, ya. Untuk naik pangkat kan butuh 100, naik ke 4A. Nah, pengalaman dia kisaran antara 3-4 tahun, maka kurang lebih perolehan angka kreditnya sekitar segini Bapak Ibu. 33 gitu. Jadi kalau di in-passing ini tidak berlaku nih pengalaman. Dia yang membedakan adalah pangkat golongan dan pendidikan. Tapi kalau di perpindahan Bapak Ibu pengaruh sekali nih. Gitu ya. Sudah didetailkan sebenarnya untuk JFPPBJ begini kurang lebih nih. Yang perpindahan dari jabatan lain. Nah, misalkan tadi 3D ya. Kalau saya 3D gitu ya. Pengalaman yang diajukan itu batasannya 2010 Bapak Ibu dan tidak harus berturut-turut. Nah, jadi kalau saya punya pengalaman gitu ya, bukti penugasannya saja yang diupload di tahapan administrasi 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun bukti penugasannya. Mas Ahmad Effendi nanti ya. Memang kalau bahas fungsional ini ujung-ujungnya angka kredit. Nah, angka kredit ini baiknya jangan lupa nih kalau kata Mas Muklis cari yang syariah Bapak Ibu. Karena urusannya dengan kredit nih. Oke, jadi ini pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain untuk penetapan angka kredit awalnya ini berpengaruh pada masa lamanya kita punya pengalaman. Jadi kalau teman-teman yang mau persiapan masuk sebagai JFPPBJ melalui perpindahan, pengalamannya coba diutak-atik dulu sampai dari 2010, bukti penugasannya kalau ada dimasukkan pada tahapan administrasi nanti. Karena kalau portofolio kan hanya satu nih Bapak Ibu. Tidak harus kalau punya pengalaman 4 tahun, portofolionya 4 tahun enggak, tapi hanya satu sesuai dengan tiap-tiap unit kompetensi dari tugas jabatan yang dipilih. Nah, oke. Maka kalau kita punya pengalaman, katakanlah saya 3D ya, kepangkatannya 1 tahun. Ini jadi berbeda sekali Bapak Ibu. Kalau punya pengalaman 2 tahun, punya pengalaman 4 tahun atau lebih. Hampir lebih dari 50% penetapan angka kredit awalnya. Contohnya yang 3D ini ya, 1 tahun. Kalau saya punya pengalaman 4 tahun, angka kredit awal saya 20 Bapak Ibu. Kurangnya cuma 80. 80 itu kalau saya bagi perolehan per tahun ya, nah, maka 2,5 tahun selesai. Tapi kalau yang 2 tahun pengalamannya, angka kredit awalnya hanya 10. 10, berarti kebutuhannya adalah 90. Kalau tiap tahun dibatasi 37,5 kali 275, maka 15-nya bisa 2 kemungkinan. Selesai setengah tahun atau selesai 1 tahun. Jadi ini start awal nih. Jadi pengalamannya dimaksimalkan 4 tahun. Nah ini berlaku sama nanti untuk semua fungsional. Tapi untuk PBJ ini sudah dibuatkan matriksnya seperti ini oleh instansi pembina. Oke. Nah kemudian klausul lainnya adalah jabatan fungsional dapat berpindah ke jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan dalam satu atau lintas rukun klasifikasi fungsional. Silahkan berpindah-pindah. Ini ada beberapa kawan yang berpindah juga nih, yang terutama yang penyetaraan ya. Begitu penyetaraan dia disetarakan JF tertentu gitu ya. Ternyata kalau mau naik ke 4A dia harus disyaratkan S2. Ada beberapa JF yang seperti itu. Nah kemudian ruang lingkup kegiatannya ternyata ada urusan dengan PBJ. Pindahlah dia ke JF PPBJ. Kalau JF PPBJ kan tidak disyaratkan harus kualifikasi pendidikan magister gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau pindah ke JF lain gitu ya, nah, maka angka kreditnya setara, serta tetap memenuhi ketentuan batas usia. Dan terakhir, ya tetap saja kita harus formasinya ada nggak nih? Formasinya ada nggak nih gitu? Mungkin Bapak Ibu yang sekarang sudah fungsional tertentu ya, mau jadi fungsional PBJ, nah 4 syarat ini harus diperhatikan. Tapi peluangnya tetap ada, peluangnya tetap ada. Oke. Kemudian mekanisme pengangkatan berikutnya adalah promosi.
promosi. Promosi ini promosi yang seperti apa sih gitu ya. Jadi ada kriterianya, ada 3 kriteria. Pertama, rencana suksesi, kemudian menghasilkan inovasi, kemudian memenuhi standar kompetensi. Nah, ini promosi ini bisa untuk yang mau baru jadi fungsional atau ketika kita akan naik jenjang jabatan 1 tingkat lebih tinggi. Ini bisa melalui mekanisme promosi. Tapi tetap syaratnya adalah lulus uji kompetensi, gitu ya. Jadi yang dikecualikan dari uji kompetensi dari mekanisme pengangkatan cuman yang JF PPBJ pertama ketika diklat pertama. Oke. Nah, terus siapa yang mengangkat gitu? Kita kan baru punya sampai ahli media ya. Maka cukup pejabat pembina kepegawaian ya, kepala daerah. Tapi kalau sudah ahli utama ini sedang diusulkan harus kepala negara Pak Presiden. Nah, bicara uji kompetensi, karena fungsional ini dianggap urusannya terkait kefungsionalannya saja gitu ya, maka dia harus memenuhi standar kompetensi. Kita namanya sekarang standar kompetensi jabatan ya, 452. Kemudian bagaimana cara mengukur, bagaimana cara menilai, ini melalui mekanisme uji kompetensi. Jadi ada beberapa uji kompetensi, yang pertama untuk yang perpindahan dari jabatan, yang promosi tadi ya, kemudian yang naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Dan nomor 3 ini yang kalau di dalam forum diskusi sering jadi hal yang mencemaskan gitu ya, hal yang mencemaskan. Gitu. Udah formasi terbatas, kemudian effortnya perlu besar nih untuk bisa lulus uji kompetensi gitu. Nah, maka penting membiasakan diri bekerja sesuai kompetensi Bapak Ibu, sehingga ketika diuji kompetensikan, ya, ketika diuji kompetensikan kita bisa melaluinya dengan baik. Misal saya ambil contoh pengelolaan sanggahan, ya. Pengelolaan sanggahan. Mungkin kita terbiasa ada sanggahan, jawab sanggah. Jadi ketika uji kompetensi diajukanlah portofolionya sanggahan dan jawaban sanggah. Itu kemungkinan besar harus dilengkapi Bapak Ibu. Bagaimana kertas kerja sanggahan dan lain sebagainya. Itu. Nah, makanya dari sekarang kita biasakan diri bekerja sesuai ketentuan kompetensi sehingga ketika diujikan siap. Nah, kemudian uji kompetensi tadi ya tidak berlaku bagi pengangkatan JF melalui pengangkatan pertama. Dia hanya mengikuti dan lulus. Mengikuti dan lulus. Mekanisme lulus tidaknya ini gimana? Apakah nanti ada studi kasus atau tidak dijelaskan gitu ya. Tapi hanya itu dia, tidak uji kompetensi. Oke. Bagaimana rekomendasi pengangkatan? Jadi setelah dinyatakan lulus uji kompetensi, maka rekomendasi disampaikan oleh instansi pembina kepada pejabat pembina kepegawaian. Kemudian menetapkan keputusan pengangkatan si PPK ini, pejabat pembina kepegawaian. Kemudian yang diangkat dalam JF ya, diangkat baru dalam fungsional PBJ, wajib dilantik dan diambil sumpah. Tapi kalau naik jenjang, klausulnya dapat Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita naik jenjang tidak disumpah, memang ketentuannya hanya dapat. Gitu. Hanya dapat. Nah, kemudian dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan. Tapi sayangnya di aturan yang lama pun tidak disebutkan nih ketika lebih dari 30 hari nggak diambil sumpah gimana nih, apakah batal, tidak disebutkan gitu ya. Tidak disebutkan, hanya di sini paling lambat 30 hari kerja. Oke, apa sih tugas jabatannya? Semua fungsional, tugas jabatannya sekarang 3 Bapak Ibu. Tugas jabatan fungsional, pengembangan profesi, dan penunjang. Kalau kita yang JFPBJ, tugas jabatannya ada 4. Dari mulai perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, kemudian swakelola. Gitu ya. Jadi memang strukturnya begini nih sekarang di pasal 27 PBKN 11 hanya ada 3. Gitu. Jadi lebih simpel untuk model PAK-nya. Kalau dulu kan kita ada pendidikan, kemudian ada 4 ya, manajemen aset segala macam ya. Kemudian ada ada penunjang, ada pengembangan profesi sendiri, ada penunjang. Sekarang disederhanakan. Nah, kemudian terkait dengan tugas tambahan. Nah, di dalam PBKN ini tugas tambahan harus di luar tugas pokok jabatan. Jadi kalau tugas jabatan kita sebagai JFPBJ ada 4, maka tugas tambahannya di luar itu. Di luar itu. Kemudian disepakati antara pimpinan unit kerja atau pejabat penilai kinerja PNS. Karena tugas tambahan ini menjadi item yang diperhitungkan ketika menyusunkan sasaran kinerja pegawai. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan angka kredit minimal dan angka kredit pemeliharaan? Jadi semua JF itu wajib mengumpulkan angka kredit minimal Bapak Ibu. Khusus yang kita JF PPBJ di PBKN 21 itu dicantumkan. Kalau kurang dari 50%, maka kena sanksi gitu ya. Walaupun harus ditelah dulu nih, apa karena tidak ditugaskan, paketnya sedikit, atau ada diskriminasi penugasan gitu ya. Tapi yang jelas,
sebagai JF setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit minimal. Jadi sama nih kita, JF PPBJ maupun JF lainnya wajib mengumpulkan angka kredit minimal yang nilainya sama. Nilainya sama berdasarkan jenjang jabatannya. Ya, jadi kalau muda itu 25 angka kredit minimalnya. Nah, kemudian kalau kita menduduki pangkat tertinggi, wajib mengumpulkan angka kredit pemeliharaan. Apalagi ketika terjadi belum tersedia lowongan. Misal, dia 4C nih, Madya. Tidak ada lagi kan di atasnya kalau JPPBJ. Maka bukan lepas dari kewajiban mengumpulkan angka kredit, tetap, tapi angkanya berkurang. Hanya memelihara saja. Nah, kemudian kalau 3D tidak bisa naik ke 4A gitu ya, maka kewajiban mengumpulkannya tetap, tapi jumlah pengumpulan tiap tahunnya ada diskon lah. Ada diskon. Oke, ada diskon dari 25 menjadi 20 kalau yang muda. Nah. Kemudian bagaimana penilaian angka kredit? Jadi tetap ada tim penilai untuk menetapkan perolehan capaian angka kredit. Kemudian paling tinggi 150% Bapak Ibu. Jadi skemanya kalau dari 3C ke 3D, 3D ke 4A gitu ya, butuh 100 angka kredit. Nah, kita ilustrasikan dulu ya, 3D ke 4A butuh 100. Tadi target angka kredit minimal kalau JF muda adalah 25. Maka 150% dari 25 adalah 37,5. Kalau kebutuhan saya 100, saya bagi 37,5, maka akan jatuhnya 3 tahun. Atau paling cepat 2,5 tahun. Tetap lebih cepat dibandingkan kenaikan pangkat reguler. Gitu. Jadi tidak bisa lagi, walaupun kita fungsional, angka kreditnya berlimpah, naik pangkat 1 tahun. Gitu. Tidak bisa lagi nih Bapak Ibu. Semua sudah dibatasi. Jadi nanti akan ada pekerjaan-pekerjaan yang kita perhitungkan sebagai angka kredit, dan ada pekerjaan-pekerjaan yang memang karena tugas jabatan kita tidak bisa kita perhitungkan karena sudah melampaui 150% dari target angka kredit minimal. Nah, tim penilai ini berhak nanti melakukan konfirmasi, meminta bukti fisik, laporan hasil kerja, untuk meyakinkan tim penilai bahwasannya pekerjaan yang dilakukan si JF ini benar, memenuhi kaidah standar kualitas, dan berhak mendapatkan angka kredit. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini target angka kredit minimalnya ya. Kalau pertama 12,5, muda 25, Madya 37,5. Kalau jabatan tertinggi tadi, maka dia hanya mengumpulkan angka kredit pemeliharaan. Capaiannya paling tinggi adalah 150% dari target angka kredit minimal. Ya. Jadi kalau bicara begini, maka tugas jabatan yang merupakan angka kredit minimal gitu ya, itu harus dipenuhi dan tak bisa digantikan oleh pengembangan profesi dan penunjang. Jadi misalkan saya JF muda Bapak Ibu ya, angka kredit minimal saya 25. 25 itu isinya tugas jabatan. Perencanaan, pemilihan, kontrak, swakelola. Oh, saya cuma ditugaskan sebagai Pokja atau PP, maka hanya di pemilihan. Maka butir kegiatan dalam tugas jabatan pemilihan, saya harus bisa menyusunnya sehingga 25-nya tercapai, kelihatan dari mana. Gitu. Kalau nanti capaiannya hanya 20 ya, maka tak boleh digantikan oleh Bank Prof. Dari webinar misalkan ikut kegiatan MSTC dapat sertifikat, tetap bisa menggantikan yang 25. Dia hanya bisa mengisi slot yang 50% sisanya. 50% yang tadi ya, penetapan 150%. Gitu. Bapak Ibu ya. Jadi yang tugas jabatan, karena memang fungsional punya tugas jabatan yang spesifik gitu. Tugas jabatan yang spesifik. Jadi kurang lebih ilustrasinya begini nih Bapak Ibu ya. Tugas jabatannya dia ini muda 25 ya gitu ya. Muda 25. Oke, maka dia harus bisa memenuhi 25 ini di akhir periode penghitungan angka kredit per tahunnya. Oke, kalau tidak bisa gimana? Di Per-KBKN jelas sih ketentuan-ketentuannya. Kalau tidak bisa mengumpulkan, dia yang kena sanksi baru ketika kurang dari 50%. Logikanya ketika kita tak bisa mengumpulkan 25, tapi misalkan hanya 50% ya, 12,5, maka syarat jabatannya kan tidak terpenuhi. Tapi kalau lebih dari 50, masih tidak dikenakan sanksi. Gitu. Tapi yang dirugikan kita sendiri kan, perolehan angka kreditnya jadi tidak maksimal. Nah, bagaimana yang Bank Prof dan penunjang? Ini jumlah angka kredit maksimalnya. 50% dari target yang minimal. Gitu. Jadi tidak bisa Bang Prof nanti loncat memenuhi yang tugas jabatan. Tidak bisa Bapak Ibu ya. Tugas jabatannya harus dipenuhi dulu. Jadi sebanyak apapun ikut webinar, tapi jangan setelah ini jadi nggak ikut webinar Pamuji ya. Tadi rumusnya adalah ada kegiatan yang kita klaimkan, ada kegiatan yang memang untuk meningkatkan kompetensi. Jadi walaupun kita punya banyak sertifikat, tapi penetapannya dibatasi. Penetapannya dibatasi. Tuh. Kemudian ini angka kredit maksimalnya ya untuk pertama muda dan Madya.
Nah, jadi maksimal untuk muda nanti 37,5. Boleh nggak 37,5 ini semua dari tugas jabatan? Oh, sangat-sangat boleh Bapak Ibu. Kalau paket saya banyak gitu ya, maka semuanya ini isinya tugas jabatan. Maka yang Bang Prof dan penunjang tidak saya klaimkan. Boleh-boleh saja gitu. Oke. Kemudian penetapan angka kredit. Nah, kalau ketentuannya begini nih Bapak Ibu yang mungkin agak membedakan ya di PKBKN 21 juga begini bunyinya. Dalam hal capaian angka memenuhi persyaratan, artinya kalau 100 kebutuhan dia 100, maka ditetapkan dalam PAK penetapan angka kredit. Tapi kalau belum gimana? Ada formnya, form capaian yang tugas jabatan, ada form yang capaian pengembangan profesi. Tapi itu ya kebijakan tiap-tiap tim penilai beda-beda nih Bapak Ibu. Nah, silahkan saja. Tapi dalam pasal 31 disebutkannya begini. Kemudian penetapannya itu 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat. Jadi buat yang teman-teman sekarang Oktober sudah Oktober nih, maka tak bisa naik pangkat lagi di Oktober. Maka kejarlah peluang nanti naik pangkat di April. Maka bukti dukung dan lain sebagainya diserahkan ke tim penilai Desember supaya Januari bisa selesai dinilai dan ditetapkan. Jangan-jangan angka kredit kita sudah cukup. Itu estimasinya kalau Bapak Ibu tender harga terendah sistem gugur dengan 3 penyedia saja, itu angka kreditnya kurang lebih 0,98 tuh. Ada 5 butir yang bisa diklaimkan sebagai JFPBJ. Dari mulai review ya, penyusunan dokumen pemilihan, berita acara penjelasan, kemudian evaluasi penawaran, penilaian kualifikasi, ya. Apalagi tuh, satu lagi kalau ada sanggahan itu angka kredit juga. Jadi kurang lebih sekitar 1 lah gitu kalau saya bulatkan. Nah, jadi nanti silahkan coba mengkalkulasikan perolehan angka kreditnya supaya bisa ditetapkan di Januari sehingga berpeluang naik pangkat di bulan April. Nah, ini PAK yang baru Bapak Ibu ya di lampiran per BKN PKN 11 2022 ya. Ada penambahan kolom yang ini nih Bapak Ibu. Karena ada kewajiban buat yang mau naik ke Madya bagi JFPBJ punya 6 angka kredit. 6 angka kredit pengembangan profesi. Jadi ditambahkan kolom ini nih di yang baru. Yang baru, oke. Agak sedikit berbeda ya, ada tambahan yang bawah ini dengan yang PAK 2021. Dengan PAK 2020 lebih berbeda lagi. Nah, maka nanti berlaku konversi integrasi nih. Siapa yang menetapkan angka kredit? Gitu ya. Jadi di dalam per BKN 11 ini, yang menetapkan yang berwenang adalah pejabat pimpinan tinggi yang membidangi jabatan fungsional atau kepegawaian. Jadi kepala, kalau di daerah seperti saya, kepala badan kepegawaian daerah nih. Gitu. Nah, kalau yang Madya, ya oleh pejabat pimpinan tinggi Madya di instansi pembina. Oke, kemudian kalau berhalangan gimana? Nah, maka yang menetapkan adalah atasan pejabat yang berwenang menetapkan. Oke, kemudian ada namanya istilahnya integrasi Bapak Ibu. Integrasi dari yang konvensional nih ya, yang kita in-passing itu angka kreditnya masih konvensional tuh, masih ratusan. Nah, saya in-passing dulu angka kreditnya 239, 3C 2 tahun S2 gitu ya. Itu masih konvensional. Maka klausul nomor 3 berlaku dalam hal belum dapat memenuhi angka kredit yang digunakan untuk naik pangkat pada batas waktu yang ditentukan. Batas waktu ditentukan itu kapan? Periode penilaian, berarti akhir tahun ya. Ketika saya di akhir tahun 2021, 2022 belum cukup untuk naik pangkat, maka saya harus mengintegrasikan perolehan angka kreditnya. Caranya gimana? Dikurangi angka kredit dasar, Bapak Ibu. Formnya sudah dibagikan di grup ya, form Excel-nya gitu. Jadi tinggal mengurangi saja dari angka kredit dasar. Jadi contohnya misal yang Excel tadi ya. Nah, ada form integrasi. Nah, ada form integrasi seperti ini nih Bapak Ibu. Nah, kalau yang sudah perpindahan dari jabatan dengan angka kredit baru tak perlu lagi diintegrasikan. Yang penyetaraan itu di Menpan 17-nya sudah ditetapkan berapa hasil angka kredit integrasinya. Misalkan saya tadi 239 gitu ya. Nah, maka ini diintegrasikan angka kredit dasar 3C adalah 200 gitu. 3D 300, 3A 0, 3B 50 misal gitu ya. Maka dikurangi saja. Jadi tidak mempengaruhi berapa kebutuhan saya untuk naik pangkat. Tapi ini wajib dibuat ketika klausul nomor 3 tadi terpenuhi. Yang bertanda tangan hanya tim penilai angka kredit. Jadi kekurangan saya untuk naik pangkat adalah 100 dikurangi 39, 61. Tetap sama, ketika tidak diintegrasikan, 300 kurangi 239, 61 juga.
Itu. Nah, nanti kemudian dari sini kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, ini yang model lama nih yang kiri ya. Yang kiri yang ini namanya form baru ya ini di PerBKN 11 ya, form penghitungan kebutuhan kekurangan angka kredit. Tuh, jadi kalau yang in passing kemarin di sini kan pendidikan S2 150 misalnya. Sisanya mungkin masuk di sini nih 89. Di tugas pokok 89. Maka angka kredit 239. Maka ketika diintegrasikan angkanya harus sama kan? Nah, maka semua masuk di sini nih Bapak Ibu. 239. Tuh. Berapa angka kredit yang dinaikkan kebutuhan untuk naik pangkat? Berarti mengurangi antara yang integrasi dengan kebutuhan yang sesuai jenjangnya. Jadi kalau di sini berarti sekitar 300 ya, 300 dikurangi 239 kalau dia 3C, sekitar 61. Nah, ini form-form tambahan yang harus dibuat ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan ketentuan PerBKN 11 mengintegrasikan perolehan angka kreditnya. Oke. Kemudian ini ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini angka kredit dasar, kemudian rentang angka kredit antara yang konvensional dengan yang integrasi untuk setiap jenjang jabatan. Ini ada di PerKBKN 11 2022. Oke. Nah, ini formnya tadi yang saya contohkan ya. Nah, contohnya ini yang tadi 3C dia dapatnya 262. Angka kredit dasarnya 200 Bapak Ibu. Ini kan dia 3C ya. Maka angka kredit integrasi 62. Nah, ini yang hasil konvensional masih 262, kemudian diintegrasikan dapatnya 62. Semua masuk di sini 62-nya pun tidak masalah. Jadi kekurangannya adalah 40. Yang tugas jabatannya ini ya, dia hanya menguranginya ya, 100 kurangi tugas jabatan 45 angka kredit itu ya. Oke. Maka gunanya menjadi penting menyusun PAK awal ketika kita sudah direkomendasikan lulus uji kompetensi ya, dapatlah perolehan angka kredit dari instansi pembina, maka harusnya ditetapkan dalam PAK awal sebelum tertuang dalam SK Kepala Daerah. SK pengangkatan sebagai JF. Oke. Nah, ini tim penilai. Bedanya apa sih dengan yang ketentuan lama di sini ya? Nah, kalau dulu ini nggak ada nih. Terus sama ini ada rekomendasi dari instansi pembina. Oke, yang minimal ada 5 JF yang akan dinilai. Nah, tim penilai boleh membentuk tim teknis. Nah, silahkan saja. Seandainya perlu transisi penilaian, membentuk tim teknis. Nah, ini kenaikan jabatan. Kenaikan jabatan itu ada huruf A dan E yang membedakan dengan kenaikan pangkat. Pertama ada lowongan Bapak Ibu, ketersediaan kebutuhan jabatan. Kemudian minimal setahun dalam jabatan terakhir ya. Jadi kalau mau muda ke madya, minimal setahun dulu di mudanya. Kemudian yang penyetaraan kan banyak ya, maka minimal setahun dulu di jenjang mudanya. Kemudian memenuhi angka kredit kumulatif. Angka kredit kumulatif ini dari muda ke madya, dari pertama ke muda, berarti kan melewati 2 pangkat ya. Nah, itu ditambahkan, itu angka kredit kumulatifnya. Kemudian setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik 2 tahun terakhir. Dan terakhir telah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Ya, telah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Nah, bagaimana kalau saya mengalami kelebihan angka kredit? Ketentuannya kalau naik jabatan setingkat lebih tinggi ya, dari pertama ke muda, muda ke madya, maka kelebihan angka kreditnya tidak dapat diperhitungkan. Karena setiap kali kita diangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, penetapan angka kreditnya sama dengan yang pengangkatan pertama, 0. Tuh. Nah, kemudian khusus bagi yang mau ke ahli madya, wajib punya pengembangan profesi 6. Mengikuti webinar ini bagian dari pengembangan profesi. Angka kreditnya 0,5 nih, Bapak Ibu. Jadi kalau kita butuh 6, Bapak Ibu bisa hitung berapa kali? Oh, 12 kali. Gitu. Itu sudah memenuhi angka kredit pengembangan profesi jabatan fungsional PBJ. Dulu di aturan yang lama, setiap kali naik pangkat harus ada Bang Profnya, pengembangan profesinya. Sekarang hanya kalau mau naik ke madya. Oke. Nah, kalau kenaikan pangkat gimana? Hanya ada 3 syaratnya. Paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir. Pangkat terakhir Bapak Ibu ya. Bukan pangkat ketika diangkat menjadi JF. Masa kepangkatannya. Jadi kalau dulu saya 3C 2 tahun, maka sudah mencukupi untuk naik pangkat ketika angka kredit saya sudah cukup. Karena saya berpindah dari fungsional ke fungsional tertentu.
Jadi bukan setelah jadi JF baru dihitung tahunnya, enggak. Tapi sejak dia ditetapkan SK pangkatnya. Kemudian kalau mau naik pangkat sampai dengan 4B, cukup oleh kepala daerah, Jabatan Bina Kepegawaian, tapi harus ada pertek dari BKN. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau naik pangkat yang sudah fungsional, itu yang diserahkan kepada kepegawaian kan hanya PAK awal dengan PAK akhir. Hasil penilaian bukti dukung setiap tahunnya. Nah, nanti PAK awal PAK hari ini diajukan ke BKN mendapat persetujuan teknis, maka bisa dimungkinkan untuk naik pangkat. Gitu. Kalau naik pangkat relatif masih mudah ya, syaratnya cuma 3 ini, tidak memperhatikan formasi, tidak lulus uji kompetensi. Tapi kalau naik jenjang memang Bapak Ibu harus lebih berusaha karena banyak nih yang mau naik jenjang. Peluangnya terbatas, ya banyak yang mau naik jenjang. Oke, nah ada klausul baru yang saya beri warna hijau Bapak Ibu ya. Nah, di sini peluang nih. Seperti saya, formasi madya di tempat saya tidak ada, penuh, gitu. Hanya 1 dan sudah terisi. Maka dibuka peluang di Per BKN 11, kalau JF-nya tidak dapat diangkat karena tidak tersedia kebutuhan, dapat diusulkan naik pangkat setingkat lebih tinggi dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan. Ini jadi sama dengan reguler atau staf atau pelaksana. Ketika dia S2, maka pangkat tertinggi pelaksana adalah 4A. Nah, yang JF tertentu pun jadi sama dengan aturan ini. Jadi saya dimungkinkan naik pangkat ke 4A, tapi jenjang jabatannya masih muda. Itu asal kualifikasi pendidikan dan angka kredit yang dipersyaratkan memenuhi. Itu Bapak Ibu ya, yang mungkin mentok gitu ya. Pangkatnya karena tidak ada formasi madya, ini ada klausul di dalam Per BKN 11. Itu. Hanya ini nanti ya, silakan berhitung-hitung secara perpajakan. Karena dia naik ke 4A gitu ya, pajaknya udah ikut 15%. Tapi tunjangannya masih tunjangan JF, PBBJ muda gitu ya. Nah, silahkan diperhitungkan bagi yang mau mengejar karir pangkat ya. Karena kalau sudah 4A, oh saya berencana ikut bidding gitu ya. Silahkan. Seandainya tidak tersedia lowongan. Oke. Nah, kemudian kalau pemeliharaan tadi sudah ya 80%, perhitungan ini juga kalau dia tidak pindah jenjang bisa diperhitungkan kelebihannya. Jadi berstrategi lah Bapak Ibu kalau sudah jadi fungsional gitu ya. Kalau saya mau naik jenjang, maka angka kredit yang saya sampaikan untuk diperhitungkan, untuk ditetapkan ya secukupnya sesuai kekurangan kebutuhan angka kredit gitu. Tapi kalau mau pindah naik pangkat saja tidak pindah jenjang, maksimalkan Bapak Ibu sampai dengan 150% tadi. Nah, kemudian untuk penunjang itu maksimal dibatasi dia. Penunjang maksimal adalah 20% untuk 1 kali kenaikan pangkat. 1 kali kenaikan pangkat, bukan 1 tahun ya. 1 kali kenaikan pangkat. Nah, maksimal 20%. Tapi agak susah ya penunjang yang sekarang ini. Karena butir kegiatannya sangat sedikit dan paling kita dapat dari Satya Lencana, tim penilai angka kredit gitu ya. Untuk yang penunjang. Oke. Nah, ini ketentuan penilaian yang dikecualikan Bapak Ibu. Jadi kalau pengadaan ada yang dikecualikan, maka ketentuan penilai pun ada yang dikecualikan. Ada 2 ya. Pertama di pengembangan profesi, ini bisa di luar dari 150% ketika kita punya ijazah. Nah, karena ijazah nilainya adalah 25% dari angka kredit kenaikan pangkat. Jadi kalau 3C ke 3D butuh 100, punya ijazah S2 Bapak Ibu, maka angka kreditnya 25. Kalau 25 ditambah 25 yang tugas jabatan kan sudah 50 nih, melebihi. Tapi ini dikecualikan. Jadi bersyukurlah, beruntunglah Bapak Ibu yang punya S2 belum dimasukkan ke dalam SK ketika diangkat menjadi JF, kemudian diajukan. Syaratnya kan diajukan dia sudah ada SK pencantuman gelar sama salinan ijazahnya. Maka dia perolehan angka kreditnya dikeluarkan dari pengecualian 150%. Kemudian penunjang, ada yang juga dikecualikan dari 20% kalau kita dapat penghargaan. Nah, contohnya penghargaan tingkat nasional, dapatnya 25% Bapak Ibu. Kan nggak masuk logika kan ketika dibatasi penunjangnya 20% dari 100 misal 20, tapi angka kredit yang penghargaannya 25, maka dia dikecualikan dari yang 20%. Nah, mudah-mudahan bisa ada yang punya peluang di sini sehingga mempercepat nih proses pengumpulan angka kredit kumulatifnya untuk naik pangkat atau naik jenjang. Nah, ini besaran angka kredit pemeliharaan Bapak Ibu yang hanya 80%, beda dengan yang madya ya. Madya ini kurang dari 80%, tapi ketetapannya demikian, jadi 10, 20, 20. Nah, ini contoh kebutuhan angka kredit kumulatif ya di pasal 41 Per BKN 11 gitu ya.
Kalau saya pengelola PBJ ahli pertama 3A mau naik ke 3B, maka butuh angka kreditnya 50. Kegiatan penunjangnya maksimal 10-20%. Kelebihannya bisa diperhitungkan karena tidak pindah jenjang. Ya, karena tidak pindah jenjang. 3A ke 3B. Oke. Nah, bagaimana kalau 3B ke 3C? Maka kebutuhan angka kreditnya tetap 50, Bapak Ibu, sama. Penunjangnya maksimal 10 juga. Nah, ini penjelasan kalau dari ahli pertama ke ahli muda. Ahli pertama ke ahli muda, maka penjelasannya yang ini. Kebutuhan angka kreditnya kan akumulasi ya, 3B 50, 3B 3C 50. Kelebihan AK-nya tidak bisa diperhitungkan karena kita pindah jenjang. Begitupun 3C ke 3D, 3D ke 4A, ini penjelasannya yang ini. Kebutuhan angkanya 100. Tapi ahli muda ke ahli madya, maka berlakulah kebutuhan angka 200, kemudian ada Bangprof 6. Tuh. Kemudian kalau ahli madya, nah ini 150, 4A ke 4B. Itu kegiatan penunjang maksimal 20%. Madya udah masih paling tinggi ya kalau di JFP PBJ. Nah, ini Mas Yadi masih ada waktu, Mas Yadi? Mas Yadi masih ada nggak di sini ya? Mas Yadi, Suyadi. Aduh, keluar beliau. Pak Muji izin, Pak. Masih ada waktu, Pak. Mas Muklis? Kalau nggak, saya hitung sampai 3, Pak. Kalau nggak masih. Ini pasal 42 terkait pemberhentian nih, Bapak Ibu. Oke. Ada 2 yang saya beri warna merah ya, huruf A dan huruf F. Pada huruf A dan huruf F, maka kita tidak dapat diangkat kembali. Gitu. Jadi kenapa sih mengundurkan diri dari jabatan? Ya karena alasan pribadi, gitu ya. Kemudian, nah, Mas Kuswoyo waktu habis. Oh, Mas Kuswoyo bukan moderator, tak punya hak. Kemudian, kalau menetapkan pemberhentian karena pengunduran diri, harus ada persetujuan dari instansi pembina. Harus ada persetujuan dari instansi pembina. Jadi ada 6, Bapak Ibu ya, bisa diberhentikan. Tapi yang 2 itu tidak bisa diangkat kembali, huruf A dan huruf F. Oke. Ini contoh, ini klausul-klausul ya kalau diberhentikan sementara ini, misalkan diangkat pejabat negara, komisioner, atau tindak pidana, cuti luar tanggungan itu yang tadi ya, setelah bekerja 5 tahun kita bisa cuti di luar tanggungan negara. Kemudian tubel ini lebih dari 6 bulan, nah, itu bisa diberhentikan sementara. Kemudian ditugaskan secara penuh, ini contohnya distrukturalkan gitu ya. Kemudian tidak memenuhi persyaratan jabatan, antara 2 nih, tidak memenuhi kualifikasi pendidikan. Ini bisa terjadi pada teman-teman yang penyetaraan ya, karena kita JF-nya keahlian, pendidikannya harus S1, diberi waktu 2 tahun tuh di Permen 17. Kalau tidak memenuhi, maka bisa diberhentikan. Atau tidak memenuhi standar kompetensi. Ini ada yang bertanya di chat ya, kalau yang penyetaraan ahli muda, apakah harus uji kom ahli muda gitu. Ini sudah pernah ditanyakan ke instansi pembina, dia cukup hanya yang level 1 saja, Bu, tidak perlu lagi yang uji kompetensi pembina. Khusus yang mau memberhentikan karena mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan, harus dapat izin dari pejabat yang berwenang sebelum diberhentikan. Nah, 2 slide lagi Pak Muji, ini pengangkatan kembali. Pengangkatan kembali ini kalau yang mengundurkan diri tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diangkat kembali. Selain itu bisa diangkat kembali menggunakan angka kredit yang terakhir dimiliki, kemudian sesuai jenjang jabatan terakhir kalau kebutuhannya tersedia. Jadi kalau saya pangkat golongan 3D berhenti, diangkat dari jadi pejabat struktural misalnya, kemudian naik pangkat reguler ke 4A, balik lagi menjadi JF, maka jenjang saya tetap muda Bapak Ibu. Tidak otomatis jadi madya karena 4A, tetap muda. Karena disesuaikan dengan jenjang jabatan terakhir. Kemudian, saya boleh disesuaikan ke madya paling singkat setahun. Setahun dulu dong. Gitu. Tapi dengan syarat kompetensi dan informasi. Ini syarat uji lulus dan uji kompetensi. Kalau yang tubal ya selesai dulu, kalau yang tugas jabatan tadi ya diberhentikan dari
Halo, Pak Rangga. Ya, Pak Muji, mohon maaf putus. Slide terakhir tadi Pak Muji, jadi terkait dengan ini kalau kita dipindah tugaskan bukan berkedudukan di UKPBJ maka harus diberhentikan dari jabatannya, kemudian bisa diangkat kembali melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Oke, mungkin itu Pak Suyadi kalau masih ada, atau Pak Muji, Pak Muklis yang bisa disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Jadi, monitor. Jadinya ada nggak, Pak? Kalau nggak ada, kita baca ini aja, chat. Oh, siap, Pak. Chat masuk ini mungkin kita bahas dulu karena waktunya terbatas. Kita habiskan chat aja. Ini pertanyaan pertama dari siapa? Pak Ahmad Effendi ya? Pak, ya. Apakah angka kredit dari unsur pengembangan profesi tidak dibatasi? Misalnya memperbanyak ikut BIMTEK, seminar, dan lain-lain, agar bisa menutupi target angka kredit minimal. Soalnya angka kredit tugas jabatan atau paket pengadaan kurang, jadi diprediksi tidak sampai angka kredit minimal. Silakan Pak Rangga. Siap, terima kasih Pak Muji. Aduh, mohon maaf Pak, Bapak jadi moderator Pak. Ini nggak apa-apa. Konflik kepentingan nggak Pak dengan direktur utama? Pengangguran kok Pak, saya nggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Muji, Pak Ahmad Effendi. Jadi tadi sudah disampaikan dalam slide-nya ya. Pengembangan profesi dan penunjang itu dibatasi hanya yang 50% dari target angka kredit minimal. Jadi kalau paketnya sedikit gitu ya, maka jangan berkutat di pemilihan kalau memenuhi tugas jabatan. Jadilah tim teknis PPK, tim pendukung PPK pada paket yang berbeda. Itu, atau jadi tim swakelola, itu membantu memperoleh angka kredit tugas jabatan. Jadi tugas jabatan itu harus dipenuhi dulu yang minimal. Tidak bisa digantikan dengan yang Bang Prof dan penunjang. Itu kenapa ketika menyusun SKP tidak boleh memasukkan pengembangan profesi dan penunjang. Tugas tambahan boleh. Itu Pak Muji. Oke, kita lanjutin. Ada yang juga Pak, gimana Pak? Bentar, kita tiga dulu yang chatting. Kita... Oh, siap. Bolehkah PP, apa itu PP ini? PP melebihi Pak, untuk kenaikan pangkat dan untuk dipakai untuk selanjutnya. Jadi angka kreditnya udah melebihi ya gitu mungkin ya. Silakan. Ya, siap. Jadi Pak Buhari ya, tadi ketentuannya Pak, selagi tidak pindah jenjang Pak, maka kelebihan angka kredit yang dinilaikan itu bisa dinilaikan di periode berikutnya Pak. Gitu. Jadi penetapan tetap di batas maksimal 150% dari target angka kredit minimal. Itu Pak Muji. Bisa jadi simpanan gitu Pak. Tabungan gitu Pak. Asal tidak pindah jenjang. Kata Pak Muklis hangus. Gimana ya benernya nih? Ya kan beliau udah nggak jadi JF Pak, hangus Pak. Oh gitu ya. Menjadi tabungan. Lanjut ini Pak, satu lagi. Izin Pak, kalau CPNS sudah langsung ditetapkan sebagai ahli pertama dalam SK-nya itu, terus apakah sudah tetapkan jadi ahli pertama, mereka harus jadi mengikuti UKOM ahli pertama? Siap. Mbak Putriana ya, memang di draft SK CPNS-nya kan sesuai dengan formasi itu Mbak. Tapi belum diangkat sebagai JF. Jadi bunyi SK-nya ya ahli pertama. Tapi nanti setelah PNS, ya setelah 100%, paling lama setahun, nanti dapat lagi SK pengangkatan sebagai fungsional ahli pertama. Kemudian harus dalam waktu 3 tahun mengikuti diklat penjenjangan ahli pertama. Tidak UKOM ya. Hanya ikut diklat, kemudian dinyatakan lulus diklat. Itu Pak Muji. Ya, oke. Sekarang Pak Muharlin dari Sulawesi Barat, silakan. Temannya Pak Suhendra ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Yang menjadi pertanyaan kami di sini terkait dengan penilaian angka kredit. Karena di tempat kami sudah ada penetapan untuk penilaian angka kredit, namun informasi yang kami dapat belum ada kewenangan untuk menilai karena ada semacam legalitas yang harus mereka miliki. Kemudian yang kedua, terkait dengan Bang Prof tadi, apakah Bang Prof itu bisa digunakan umpama pelatihannya tahun ini, sertifikatnya tahun ini bisa digunakan untuk tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya untuk dapat ikut untuk ujian kompetensi, karena kami di sini ada beberapa orang
sudah memenuhi syarat untuk ikut uji kom untuk pindah jenjang. Namun sampai saat ini kami kewalahan untuk mendapat informasi terkait dengan itu. Yap. Mungkin itu saja Pak yang kami tanyakan Pak. Silakan Pak Rengga. Ya, pertama tim penilai Pak Muharlin ya di per BKN Permenpan 29 itu tidak ada ketentuan tim penilai harus ada sertifikat lulus BIMTEK tim penilai, nggak ada itu Pak Muharlin ya. Jadi ketika komposisi tim penilainya sudah sesuai ketentuan, ketuanya JF Madya atau pejabat pimpinan tinggi Pratama, kemudian sekretarisnya unsur kepegawaian. Ya, unsur kepegawaian di situ nggak disebutkan BKD gitu, nggak, dia hanya unsur kepegawaian, kemudian anggotanya minimal 2 JF ya. Kita bicara ketentuan tim penilainya, maka dia sudah punya, kemudian ditetapkan dalam SK, maka dia sudah punya kewenangan untuk menilai nih Pak Muharlin. Klausul mengikuti bimbingan teknis itu klausulnya adalah dapat dalam rangka peningkatan kapasitas. Jadi bukan wajib. Kami sudah, tempat saya sendiri, saya sudah melakukan penilaian 3 tahun gitu. Hasil penilaiannya sudah diakui BKD dan sudah ada pertek dari BKN. Jadi sudah bisa tuh Pak Muharlin. Waktu itu teman dari Sulbar ada menghubungi tapi belum ada tindak lanjut. Yang kedua terkait gimana? Saya yang pernah hubungi Pak, cuma memang di tempat kami ini belum ada perhatian khusus terkait dengan JF Pak, terutama pengadaan. Okay. Maka menjadi menarik pertanyaan Pak Muharlin berikutnya. Sudah ada teman-teman JF yang secara angka kredit memenuhi gitu ya Pak Muharlin ya? Secara hitung-hitungan Pak, tapi sampai saat ini kami belum ditetapkan kan? 2021, tapi belum pernah kami untuk mengajukan karena teman-teman saja yang sudah ditetapkan di penilai tidak tahu mereka harus lakukan seperti apa. Oke, siap. Nah, kan menjadi menarik nih Pak Muharlin. Kita kan bisa self-assessment nih, menghitung sendiri ya perolehan paket dan angka kredit. Oh, kita hitung-hitung cukup. Tapi tetap harus ditetapkan tim menilai karena syarat ikut uji kompetensi kan minimal 2 tahun dalam pangkat tertinggi dalam jenjang. Kemudian angka kredit cukup berdasarkan hasil penetapan angka kredit tim penilai. Satu lagi yang klausulnya adalah anggota organisasi profesi kan, anggota IFP gitu. Nah, jadi tahapan yang harus Pak Muharlin dan teman-teman lalui ditetapkan dulu tuh hitung-hitungan berdasarkan penghitungan sendiri oleh tim penilai gitu. Baru nanti kita bisa cari peluang untuk ikut uji kompetensi. Kalau ikut jadwal reguler LKPP kan ada di PPSDM LKPP gitu ya. Bisa juga kita bersurat nih pakai instansi siapa saja yang siap dikirimkan ke sana, syaratnya sudah memenuhi, nanti kan masuk waiting list nih. Atau memang muncul sekarang opsi LPP akreditasi A bisa menyelenggarakan. Tapi tentunya ada hitung-hitungan biaya di sana gitu. Itu sih Pak Muharlin. Jadi sekarang sebenarnya langkah pertamanya tim penilainya dulu nih beraksi gitu. Itu Pak Muharlin. Berarti nanti Pak, apakah bisa kami sendiri yang lakukan Pak di Biro Barjas terkait dengan itu? Karena kami kebetulan ada 7 orang yang pertama dan ada 4 orang yang muda. Maksudnya sendiri untuk apa nih Pak? Menilai atau? Untuk lakukan uji kompetensi Pak. Oh, uji kompetensi tetap. Apakah dimungkinkan? Oke, uji kompetensi tetap ada syarat penyelenggaranya Pak. Dia LPP tipe A atau BKPSDM tipe A kalau tidak salah ya. Gitu. Jadi mengusulkan secara instansi maksud saya Pak. Jadi mengusulkan secara instansi. Jadi boleh jadi karena beberapa KL ya kementerian lembaga dia mengusulkan secara instansi. Jumlahnya banyak nih disatukan dengan instansi lain sehingga mencukupi untuk satu kelas gitu. Nanti kan ada mekanisme pembiayaan yang ada cost sharing gitu maksud saya Pak. Jadi kalau kita sudah cukup orangnya itu kan mengadakan kelasnya itu kan jadi lebih pasti orangnya gitu. Nanti ada mekanisme pembiayaan cost sharing, ada yang mutlak dari LKPP, ada yang tadi LPPA gitu. Itu Pak Muharlin ya. Tapi teman-temannya yang tim penilai itu harus segera udah mau 2022 akhir ini. Oke, Pak Muharlin ya. Sekarang melanjut kepada siapa ini dari Muhammad, dari Pak Bone ini, dari Kabupaten Bone. Muhammad Isa, Pak, kalau nggak salah, Pak. Silakan Pak, dari Bone. Halo? Iya, Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Iya. Ini Pak, saya pertanyakan ini dari Bone bahwa UKWPJ di Kabupaten Bone itu berdiri sejak tahun 2019 baru berdiri secara otonom. Yang saya pertanyakan ini Pak, kebetulan ini saya anggota Pokja dari Kabupaten Bone.
tahun 2020 saya pindah ke UKWPJ. Sebelumnya itu kami dari instansi dinas Tembone. Tetapi saya mengalami permasalahan Pak, faktor umur ini untuk apa namanya, untuk jadi japung. Apakah misalnya ada jalan lain yang kami bisa tempuh supaya saya bisa japung Pak? Karena kami ini sudah terlanjur pindah. Sudah terlanjur pindah. Ya, siap. Kalau memang misalnya tidak ada jalan, ya artinya kita usahakan yang lain lah. Halo. Oke. Silakan Pak Rangga. Jelas ya Pak. Jelas Pak, jelas. Ya, betul Pak. Bapak pangkatnya apa sekarang Pak? Itu saja. Apa, Pak? Artinya semacam keluhan Pak. Pangkatnya apa Pak? Pangkatnya sekarang apa Pak? Pangkat golongannya 3D. 3D Pak. Oke, 3D. Ya, memang aturan batas maksimal usia pengangkatan berlaku untuk semua fungsional nih Pak. Tadi sudah disampaikan di slide kalau 3D adalah 53 tahun. Maka pengajuannya 6 bulan sebelum umur 53 harus sudah diajukan ke instansi pembina. Nah, kemudian apakah ada cara lain Pak? Nah, kalau kita lihat di Per-LKPP 7 tentang SDM Pak, maka yang bisa menjadi kelompok kerja pemilihan atau pejabat pengadaan per nanti 2024 ya, itu kan selain JFF PBBJ adalah ASN lain dengan syarat punya kompetensi Pak. Maka kalau saran saya Pak, Bapak mengikutinya okupansi kompetensi saja Pak, supaya bisa tetap menjadi kelompok kerja pemilihan. Nah, okupansi kompetensi ini memang spesifik. Untuk PPK sendiri ada, untuk PP sendiri ada, untuk Pokja sendiri ada gitu. Karena mohon maaf berdasarkan regulasi Pak, kalau usianya sudah lebih dari 53 memang tak bisa lagi diangkat. Maka alternatifnya ketika Bapak ingin tetap dilibatkan sebagai pelaku pengadaan, ikut okupansi kompetensi. Itu Pak Muji. Oh ya, kita lanjut lagi ke Bu Desi. Bu Desi, Mojokerto, silakan. Makasih Pak. Selamat sore. Iya, Mbak Desi. Saya mau nanyakan terkait ini Pak, pasal 40 ayat 1 Peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 itu disebutkan bahwa kegiatan penunjang diberikan angka kredit paling tinggi 20% ya Pak? Iya. Nah, apakah angka kredit dari penunjang ini wajib dipenuhi ketika kita akan naik jenjang? Atau mungkin kan paling tinggi Pak, kalau misalnya tidak ada, nol lah misalnya kita ketika akan naik jenjang, kita hanya melampirkan angka kredit dari kegiatan utama tanpa ada unsur kegiatan penunjang apa bisa diterima untuk kenaikan jenjang. Terima kasih Pak, itu aja yang saya tanyakan. Ya, terima kasih Pak. Langsung Pak Muji. Ya, langsung aja. Oh ya. Ya Mbak Desi, ini saya tampilkan kembali Mbak. Jadi gini, yang harus terpenuhi 100% itu yang kaitannya dengan tugas jabatan. Kalau pengelola PBJ berarti kalau nggak perencanaan, pemilihan, kontrak, swakelola. Nah, penunjang dan bank prof itu masuk yang 50% sisanya. Apakah menjadi wajib harus ada penunjang gitu ya? Tidak Mbak. Gitu ya. Yang wajib itu hanya pengembangan profesi, itu pun khusus yang mau naik jenjang ke madya. Minimal 6. Gitu. Jadi kalau perolehan angka kredit saya tahun ini 37,5 ya, karena saya jenjang muda gitu ya. Saya dapat angka kredit 37,5. Semua dari pemilihan penyedia, boleh Mbak. Tidak jadi masalah. Yang dilarang itu kalau saya paketnya kurang, kemudian ngambil bank prof masuk ke yang 25 ini, itu yang dilarang. Gitu. Jadi aturan sekarang pembatasan 150%, wajib 6 kalau mau ke madya, selainnya nggak ada ketentuan Mbak. Itu Mbak Desi ya? Iya Pak, makasih. Ya, makasih Pak Rangga. Oke, semoga jelas. Lanjut lagi kepada Bu Yanti Subang. Silakan Bu Yanti. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rangga. Ini ada beberapa pertanyaan mengenai penetapan angka kredit untuk madya Pak. Yang pertama, untuk angka kredit
kreditnya berapa jika pelantikannya baru tanggal 16 September 2022, Pak. Sedangkan rekomendasinya kapan, Bu? Pelantikannya tanggal 16 September, Pak. Oke, rekomendasinya dari instansi pembina kapan? 16 September juga. Oke. Kalau SK-nya SK 4A-nya itu 1 Oktober 2020. Itu angka awalnya yang seharusnya berapa, Pak? Itu yang perpindahan pertama. Ya? Oke. Iya, perpindahan, Pak. Yang kedua, maaf ini ada beberapa pertanyaan, Pak, biar nyambung. Kalau diizinkan Pak Muji ya nggak apa-apa. Oh. Satu aja, Bu. Satu. Ini banyak pertanyaan ini. Ya, satu lagi, Pak. Satu lagi, Pak. Ya. Kalau target angka kreditnya kan 37,5 ya, Pak, per tahun. Nah, kalau mulai kita pelantikannya baru tanggal 16 September, itu mulai per tahun dihitung 1 tahunnya sampai Desember atau sampai September tahun berikutnya, Pak. Oke. Iya, itu baru 2 pertanyaan, Pak. Ya. Sisanya nanti Bu Yanti ya. Masih ada 2 lagi, nggak apa-apa. Nanti katanya Bu, ada Pak Muji. Ya. Nanti jangan bisa kontak langsung. Ya udah. Oke, Pak Langga, silakan. Kontak langsung. Ya, nah memang yang Bu Yanti tanyakan, Bu, klausulnya agak berbeda nih, rekomendasi yang in passing dengan yang perpindahan dari jabatan lain. Ya, kalau yang in passing ada tuh di angka 3 jika dalam periode penetapan rekomendasi sampai terbitnya SK, kemudian JF yang bersangkutan naik pangkat tapi tidak pindah jenjang, artinya 3C ke 3D, 3 ke 3B, maka angka kreditnya disesuaikan. Atau pengalaman nambah setahun full, angka kreditnya disesuaikan. Tapi yang rekomendasi untuk perpindahan dari jabatan lain, angka klausul itu nggak ada nih Bu Yanti gitu ya. Oh, apakah saya dirugikan? Ya secara pengalaman mungkin iya gitu ya. Maka itu kenapa ketika perpindahan dari jabatan lain, pengalaman ini diperhitungkan. Salah satunya antisipasi itu, rekomendasi 2021 diangkat 2022 gitu. Jadi tidak ada klausul, Bu Yanti, ada penyesuaian penetapan angka kredit awal yang diberikan instansi pembina kalau melalui perpindahan dari jabatan lain. Jadi silakan saja dilihat berapa rekomendasinya, coba sesuaikan dengan tabel ini. Harusnya sih sesuai. Misalkan Bu Yanti tadi 4A ya, Madya ya. Nah, Madya kemudian berapa tahun sudah pengalaman PBJ-nya gitu ya, maka disitulah perolehan angka kredit Bu Yantinya gitu. Tadi kayaknya ada di chat deh. Ada di chat. Jadi tidak ada karena Ibu telat diangkat, kemudian angka kredit awal Ibu, nah, ada penambahan. Tidak ada klausul itu, Ibu Yanti ya. Oke, kemudian yang kedua tadi terkait dengan batas tahun. Oke, Ibu diangkat bulan Oktober gitu. Apakah angka kredit minimalnya sampai Oktober berikutnya gitu ya? Aturannya sih tidak disebutkan secara pasti, Bu Yanti, tapi kita mengacu saja kepada periode penilaian tim penilai angka kredit untuk kepentingan naik jenjang atau naik jabatan gitu. Jadi penilaian ini kan 3 bulan sebelum penetapan kenaikan pangkat ya, usulan kenaikan pangkat di April dan Oktober. Itu maka penilaian dilakukan di Januari atau di Juli gitu. Nah, berlaku juga sama, kita samakan saja asumsinya dengan penghitungan target angka kredit minimal gitu ya. Jadi sebenarnya ketika Bu Yanti melaksanakan penilaian di Desember, maka kan belum masuk tuh klausul setahunnya. Maka tidak kena ketentuan yang target angka kredit minimal per tahun. Tapi di periode berikutnya, karena sudah mulai dari Januari, baru dikenakan ketentuan perolehan target angka kredit minimal. Mungkin itu Bu Yanti, sisanya nanti japri-japri aja. Ya, oke. Japri-japri aja. Sekarang lanjut ke Bu Rini. Silakan Bu Rini. Lagi nih? Mbak Rini gimana, Mbak? Enggak. Iya, silakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nanya, kita kan dibatasin itu ya 150% dari angka kredit minimum yang harus kita kumpulkan. Ya. Ketika kita mempunyai banyak angka kredit, maksudnya akan kita klaim, itu bisa nggak kita strateginya kita ajukan pas-pasan saja atau lebihnya sedikit biar yang sisanya bisa kita klaim ke periode berikutnya. Iya.
atau melewati periode masih bisa kita klaim ya, gitu. Tahun sudah berubah misalnya. Ya, siap. Itu, Mbak. Ya, silakan, Marga. Ya, itu aja, Pak. Tabungan kedaluarsanya ini. Ya, memang kalau Bapak Ibu perhatikan ya untuk JFPBJ ya di Permen 29 PKBKN tidak diatur masa kadaluarsa angka kredit ya. Tapi kita biasanya dari kesepakatan diskusi ini ya, kita samakan dengan perolehan angka kredit yang tidak dapat diperhitungkan ketika pindah jenjang. Maka pun berlaku sama terhadap bukti dukungnya yang belum diajukan, ya diajukan tahun berikutnya, ya silakan saja selagi belum pindah jenjang gitu, selagi belum pindah jenjang. Karena kita dibatasi penetapan maksimal per tahunnya. Oh, saya punya 50 paket nih tahun ini di Desember besok yang saya bisa ajukan cuman 35 paket, itu sudah 37,5. Maka sisa 15 paket saya boleh ajukan di tahun depan selagi saya tidak pindah jenjang. Dengan ketentuan paket saya tahun depan memang tidak banyak, tapi kalau tahun depan banyak ya sudah, itu diikhlaskan gitu. Maka ada butir-butir kegiatan atau bukti dukung yang tadi Bapak Ibu kita harus kerjakan karena memang sudah kita memilih sebagai profesi fungsional pengelola PBJ. Dari tugas kita itu sebagian kita klaimkan sebagai angka kredit. Karena dibatasi maka sebagian jangan karena tidak bisa diperhitungkan, oh tidak mau saya kerjakan. Enggak. Jadi begitu tuh Mbak Rini ya, selagi dia dalam jenjang yang sama, maka okelah diperhitungkan tahun berikutnya. Tapi kalau sudah pindah jenjang sih kita harus minta bukti dukung baru saja. Gitu Mbak Rini ya. Ya, siap Pak. Monggo Pak Muji. Waktu tinggal sisa 5 menit lagi. Mungkin kita bisa membahas lagi, Pak. Settingnya lagi ya. Siap Pak. Pak. Bu Putri nanti, Bu Yanti sudah tadi ya. Contohnya Bu dia Yanti. kena 1 Oktober 2020, pelantikan 16 September, sudah terjawab tadi Pak. Iya, ini kan ada jeda 2 tahun Pak. Memang kalau di perpindahan ini nggak ada klausul jadi 15 jadi 20 gitu, nggak ada. Jadi tetap ikut 15. Oke. Nah, ini dari Pak Ahmad Effendi. Apakah jabatan fungsional selama 2 tahun berturut-turut tidak mencapai angka kredit minimal? Karena nggak mencapai angka kredit minimal, apakah diberikan sanksi? Ataukah suruh pindah aja? Gimana ini? Silakan. Iya, kalau kembali ke peraturan nih Pak Ahmad Effendi ya, di PerKBKN 21 itu ada klausulnya. Kalau dari target kinerja kita tidak mencapainya, sebentar saya carikan. Itu ada sanksi disiplin sedang dan disiplin berat itu kalau di PerKBKN 21-nya. Tapi kan kita harus fair ya. Ini Pak Ahmad Effendi tidak bisa memenuhinya karena apa gitu. Kalau karena tidak ditugaskan kan tentunya bukan si JF yang bersangkutan yang kena sanksinya gitu ya. Ini nih klausulnya nih Bapak Ibu ya. Di PerKBKN 21 pasal 24 bunyinya begini, pengelola PBJ dijatuhi hukuman disiplin sedang apabila pencapaian sasaran kerja hanya 25-50%. Sasaran kerja ini kan terdiri dari SKP dan angka kredit. Itu ya. Kemudian kalau lebih dari kurang dari 25 hukuman disiplin berat gitu. Jadi sebenarnya kalau saya JF muda, paket saya sedikit, perolehan angka kredit saya di 13 saja gitu ya. Itu tidak kena hukuman disiplin karena lebih dari 50%. Itu artinya saya harus di atasnya yang pertama loh, walaupun sedikit gitu. Maka tadi saya sampaikan kita jangan hanya berfokus di pemilihan. Nanti kalau yang Pak Muji sering sampaikan vendor management system sudah berjalan dengan baik nih Bapak Ibu, model pemilihan menyerupai tender cepat semua, angka kredit kita dari pemilihan semakin sedikit. Maka harus beralih ke perencanaan, pengelolaan kontrak atau swakelola. Itu sanksinya apa? Sanksinya sih kita ngacu ke PP 94. Itu pemotongan gitu. Jadi harapannya ikuti saja sebenarnya ketentuan dalam Permen PRLKPP 10 Bapak Ibu ya. Ada namanya manajemen penugasan, harusnya dipetakan di awal. Tahun kemarin paketnya ada berapa JF, kira-kira potensi dapat segini, coba dihitung kasar, cukup nggak kreditnya. Kalau nggak cukup, saya bantu PPK loh yang bukan paket saya. Itu peluang-peluangnya masih banyak banget tuh Pak Ahmad Effendi. Jadi jangan berpikir sanksinya dulu lah, optimasi terbaiknya kalau kata Pak Muji. Gimana? Gitu Pak, monggo Pak. Oke, ini hari ini banyak pertanyaan langsung tadi 6 penanya ya, yang melalui chat ini ada 15-an. Siap, ini Pak. terakhir ini ya. Jika
untuk jabung pertama naik ke jabung muda, apakah harus memenuhi 4 standar kompetensi? Ya. Ya. Iya, Bapak Ibu. Siap. Makasih Pak Muji. Kalau naik jenjang, 4-4-nya harus dipenuhi. Dan semua unit kompetensi. Tapi kalau masuk, enggak, milih kompetensi dan dari setiap unitnya enggak semuanya. Tapi kalau kita pindah jenjang ya, pertama ke muda ke madya, ikut uji kompetensi, maka semua kompetensi dan semua unit kompetensinya harus bisa dipenuhi. Nanti mekanismenya, oh saya nggak punya portofolionya nih karena nggak pernah jadi PPK. Bapak Ibu bisa model yang sekarang ada namanya menyusun kajian. Kemudian nanti bisa juga diberikan studi kasus gitu untuk bisa sebagai bahan untuk diwawancara dan dinyatakan kompeten untuk pindah jenjang. Nah, tahapan sebelumnya itu ada diklat penjenjangan. Kemudian dari diklat penjenjangan nanti nyusun portofolio 4 kompetensi itu Bapak Ibu. Kalau diklat penjenjangan kuotanya terbatas, maka ada uji tulis. Model CAT nilai 50% plus 1 dinyatakan lulus, baru direkomendasikan ikut uji kompetensi. Jadi ada banyak peluang. Nah, itu Pak Muji. Oke Pak Rangga, nanti pertanyaan saya forward ke Pak Rangga aja, ada 15 pertanyaan. Siapa? Satu pertanyaan 1 hari aja lah. Satu pertanyaan 1 hari. Jadi selesailah dalam 15 hari tanpa libur Sabtu Minggu. Demikian Pak Rangga, mungkin ada klausul apa? Kok klausul? Grogi ya Pak? Apa ini? Closing statement Pak. Terakhir ini. Mana ini? Silakan Pak Rangga. Siap. Bapak Ibu, saya meneruskan yang disampaikan Pak Muji lah, itu yang juga sering saya pegang ya. Jangan sibuk pengadaan, lupa kinerja ya. Buat kita yang fungsional, jangan sibuk pengadaan, lupa karir gitu. Nah, kemudian ketika berstrategi untuk mengumpulkan, menyusun, menilai angka kredit, cari optimasi terbaik lah. Itu jangan terbatas hanya di pemilihan penyedia seperti itu. Kayaknya kita harus bikin kelas lagi nih Pak, penghitungan angka kredit yang tahun ini Pak. Oke. Kayak dulu Pak. Banyak yang bertanya itu soalnya Pak. Memang ada perbedaan tata cara penilaian sih. Saya pikir udah paham semua. Udah selesai Pak. Hari ini lebih dari 200 pesertanya. 6 pertanyaan langsung, 15 pertanyaan chatting. Jadi masih banyak yang perlu ditanyain. Demikian Pak Rangga, kita ucapkan terima kasih atas penyampaiannya. Mudah-mudahan akan menjadikan para jabung kita itu profesional dan berintegritas. Demikian Bapak Ibu, semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalam.